Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Oh, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the flow. Never ever fall for it. I'm serious, I can't feel anything. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian survei. Penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sekelompok responden atau sekelompok orang dengan mengajukan beberapa pertanyaan survei, dan kemudian data dikumpulkan secara statistik untuk ditarik kesimpulannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian survei menurut para ahli. Yang pertama, menurut David Klein, yaitu penelitian survei dilakukan untuk mengambil generalisasi pada sebuah pengamatan. Generalisasi pada sebuah penelitian survei lebih akurat jika sampel yang diambil yaitu mewakili dari semuanya. Sedangkan menurut Naumann Lawrence, penelitian survei yaitu peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada sekelompok orang, di mana semua orang yang ditanya memiliki pertanyaan yang sama. Dan menurut Kerlinger, penelitian survei yaitu penelitian yang dilakukan dari populasi besar atau kecil, tetapi data yang diambil berupa data dari sampel yang diambil dari populasi dengan menghubungkan variabel psikologi dan sosiologis, dan kemudian hasilnya dianalisis. Jadi bisa kita simpulkan pengertian penelitian survei yaitu metode penelitian kuantitatif untuk digunakan mengumpulkan data, yaitu data sekarang atau masa lampau. Apa yang diambil yaitu berupa keyakinan, karakteristik, pendapat atau hubungan-hubungan variabel. Untuk apa kita mengumpulkan data? Yaitu untuk menguji hipotesis hubungan antara sosiologis dan psikologis, di mana teknik pengumpulannya yaitu berupa pengamatan, yaitu wawancara atau kuesioner, dan kemudian hasil penelitiannya digeneralisasikan. Memberikan contoh yaitu seperti contoh judul skripsi, hubungan penghasilan orang tua terhadap kesuksesan hidup anak-anaknya. Nah, sekarang kita mari analisis. Yang pertama, variabel bebasnya yaitu berupa penghasilan orang tua, sedangkan variabel terikatnya yaitu kesuksesan hidup anak-anaknya. Di sini kita harus membuat hipotesisnya dulu. Yang pertama, H0 yaitu tidak ada hubungan antara keduanya, sedangkan H1 ada hubungannya. Nah, untuk menguji hipotesis ini maka kita perlu menggunakan metode penelitian survei, yaitu dengan cara memberikan wawancara atau kuesioner kepada rumusan masalahnya. Yaitu rumusan masalahnya pertama, seberapa tinggi penghasilan orang tua, dan yang kedua, seberapa pengaruh penghasilan orang tua terhadap kesuksesan hidup anak-anaknya. Seperti contoh, kita ambil populasinya, semisal kita ngambil penghasilan orang tua di Kabupaten Malang, berarti itu bisa dijadikan sebagai populasi. Sedangkan sampel yang diambil, kita bisa mengambil 3 penghasilan orang tua di kota dan juga 3 penghasilan orang tua di desa. Nah, kita coba meneliti dengan cara memberi wawancara dan kuesioner, karena penelitian survei mengumpulkan datanya yaitu mewakili semua populasi. Walaupun kita mengambil populasi Kabupaten Malang, tapi di sini kita wawancaranya yaitu kita mengambil
3 penghasilan orang tua di kota, dan juga 3 penghasilan orang tua di desa. Ciri-ciri penelitian sampel itu ada 3. Yang pertama, melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Teknik yang digunakan adalah sampling probabilistik atau sampel acak. Yang kedua, informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden. Jadi penulis bisa langsung menyatakan pandangannya, entah secara tertulis atau juga secara lisan, tergantung dari bagaimana pewawancara memberikan pertanyaannya. Yang ketiga, sampel harus representatif atau mewakili populasi-populasi yang lainnya, sehingga levelnya relatif banyak dibandingkan sampel-sampel lainnya. Baik, saya akan menjelaskan. Penelitian survei terbagi menjadi 2 macam, yaitu penelitian survei berdasarkan instrumen dan juga berdasarkan dengan waktu. Nah, untuk instrumen ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner itu apa sih? Kuesioner adalah pertanyaan yang diajukan dalam angket penelitian, bisa berbentuk dengan pertanyaan tertutup sehingga responden bisa memilih jawaban yang telah disediakan atau pernyataan terbuka untuk mengeksplorasi jawaban responden itu. Nah, kemudian adalah wawancara. Wawancara meliputi 2 orang yang sebagai pewawancara dan responden sebagai orang yang diwawancarai. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri, responden wawancara itu ada 2, yakni bisa memanfaatkan via telepon atau juga memanfaatkan via online. Kemudian, yang rentan waktu ini juga terbagi menjadi 2. Ada yang pertama ada crossing sectional. Nah, crossing sectional ini adalah pengumpulan informasi yang dilakukan dalam satu periode. Jadi, cuman mengambil 1 kali dalam 1 waktu. Contohnya itu seperti pengambilan nilai ekstrakurikuler ketika di akhir tahun. Nah, yang kedua, longitudinal. Longitudinal itu adalah penelitian yang mengumpulkan informasi secara berturut-turut. Maksud secara berturut-turut itu apa sih? Dalam waktu tertentu, tidak cuma 1 kali, namun berkali-kali. Nah, biasanya itu digunakan untuk seperti tren, panel, survei panel, dan lain-lain. Nah, contohnya itu seperti apa? Contoh, sekarang kita tren menggunakan kerudung segitiga. Beberapa tahun kemudian, kita akan menggunakan kerudung pasmina. Dan sampai seterusnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah cara menulis penelitian survei. Ada 3 tahap dalam penulisan survei, yaitu yang pertama, menyusun pertanyaan survei, yang kedua, menjalankan survei dasar, dan yang ketiga, melakukan survei ilmiah. Nah, untuk menyusun pertanyaan survei ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan. Yang kedua, menetapkan parameter survei. Yang ketiga, mencocokkan pertanyaan dengan tujuan. Yang keempat, memahami perbedaan antara pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Yang kelima, memperhatikan urutan pertanyaan. Yang keenam, berkontribusi jika berkelompok. Yang ketujuh, membuat survei singkat. Dan yang kedelapan yaitu menyimpan catatan dengan baik dan cermat. Nah, selanjutnya adalah menjalankan survei dasar. Ada 4 tahap dalam menjalankan survei dasar. Yang pertama, menciptakan intensif. Yang kedua, melakukan uji coba. Yang ketiga, menghubungi responden secara langsung. Dan yang keempat adalah penggunaan program survei online. Nah, yang ketiga adalah melakukan survei ilmiah. Ada 3 tahap dalam melakukan survei ilmiah. Yang pertama adalah menentukan ukuran sampel. Yang kedua, menghitung biaya survei. Dan yang ketiga adalah menghubungi responden.